Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Apa yang kita pelajarin dari dari Haman? Pertama adalah dia punya ambisi. Oke, he wants to be somebody. Tapi yang kedua juga dia adalah orang kaya. Dan yang ketiga adalah kayaknya dia ini udah biasa untuk memanipulasi kondisi untuk keuntungannya pribadinya dia. Bayangkan, memang penting banget ya kalau semua orang harus tunduk sama dia. Emang dia nggak bisa kayak memaafkan Mordekai begitu saja. Dan inilah yang membuat kesombongan itu begitu berbahaya. Kenapa? Karena kesombongan selalu bersifat tidak puas. Kalau misalnya pas kita dikritik kita nggak suka, itu ternyata ego kita tinggi gitu. Karena sometimes orang tuh nggak sadar sama apa kesalahan yang dia buat atau apa sifat jelek yang dia punya. Halo teman-teman Facebook, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di acara Facebook Hub Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Nah, kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab di acara ini, yang mungkin juga aku dan kalian nggak tahu. Kita bisa jadi bahas bareng di sini. Dan kita udah bersama narasumber kita. Di sebelah kanan aku ada Pastor Yohanes. Halo Pastor. Hai Tisha. Apa kabar Pastor? Baik-baik, puji Tuhan diberkati. Gimana kabar Tisha? Puji Tuhan juga baik, Pastor. Gimana? Udah update belum, Pastor? Kalau misalnya harinya Pastor ini di Facebook? Hari ini belum sih, makanya mau update sekarang. Oke, nanti kita sama-sama like ya teman-teman ya. Sama-sama ngasih jempol untuk updatean Pastor Yohanes yang baru. Oke, aku juga mau ingetin nih teman-teman, buat yang di luar rumah ataupun yang di dalam rumah untuk selalu menjaga kesehatan kalian, menjaga diri kalian. Kalau lagi di mobil pakai seat belt, kayak aku sama Pastor Yohanes sekarang, kita pakai seat belt. Juga untuk yang di luar, yang ada berkegiatan di acara-acara di luar, itu tetap pakai masker dan menjaga protokol kesehatannya. Karena kan kita nggak tahu ya Pastor, di luar sana orang yang kita ketemu apakah dia sakit, apakah enggak. Kelihatannya baik-baik aja, padahal ternyata sebenarnya ya ternyata ada sakit. Biarpun kata Jokowi di ruangan terbuka udah boleh lepas kan? Oh iya, tapi kalau kita yakin karena kita tertutup, jadi harus pakai masker. Karena kita tertutup banget, apalagi kita di dalam mobil. Ini ruang lingkup kecil banget nih, Pastor. Dan udaranya nggak berganti-ganti, hanya lewat AC. Betul sekali, Pastor. Nah, Pastor, aku pengen tanya nih. Kayaknya teman-teman di rumah juga udah pada agak-agak kepo. Kita mau bahas hari ini tentang siapa sih? Ada clue-nya nggak? Oh ada. Yang pertama itu dia adalah seorang tokoh antagonis yang paling populer di Alkitab. Antagonis populer di Alkitab. Ya. Oke, ini masih agak general ya. Ya, dan tindakannya itu kayak itu menjadi contoh dari awal mula antisemitisme atau kebencian terhadap orang Yahudi. Oh, oke. Nah, mungkin teman-teman di sana udah mulai berpikir atau aku udah tahu nih siapa. Boleh langsung di komen aja ya teman-teman, langsung kasih tahu ke kita itu siapa. Ada clue lain mungkin? Ayahnya bernama Hamedata. Oke. Dan Alkitab berkata bahwa dia adalah seorang Agag. Kalau bahasa Inggrisnya Agagite. Iya, seorang Agag. Oh, dari suku? Dari suku Agag. Dari suku Agag. Kalau kata Alkitab ya. Oke. Dan kemudian nama istrinya adalah Zeresh. Udah punya gambaran belum sih lu? Kalau aku sih udah tahu ya pendeta, karena kan udah di briefing sebelumnya. Mungkin teman-teman di sana juga kalian belum di briefing, tapi mungkin kalian udah tahu, kalian lebih pintar mungkin lebih. Tapi kebanyakan clue-nya agak susah sih. Pertama dia adalah antagonis, dia adalah nama ayahnya adalah Hamedata, dan nama Hamedata itu kan kayak jarang banget kan? Yes. Itu jarang banget. Kita nggak pernah dengar nama orang misalnya Hamedata siapa gitu kan? Itu jarang banget. Dan kemudian istrinya juga Zeresh, biarpun nama perempuan tapi ini tetap jarang dipakai. Dan kemudian adalah yang membuat ini mungkin supaya lebih kerucut lagi ya, supaya lebih jelas lagi. Dia diangkat raja untuk menjadi seorang pembesar di seluruh tanah Media Persia.
Oh, oke. Jadi Perdana Menteri lah istilahnya. Perdana Menteri, oke. Ya. Udah mulai ada gambaran. Dan yang terakhir itu adalah dia berambisi untuk membunuh semua orang Yahudi. Ambisinya sangat jahat ya. Iya. Tapi kita harus tahu juga sih pendeta, kenapa sampai berambisi Iya, kayak kita harus tahu ya kenapa dia punya kebencian yang mendalam, dan kenapa kebencian itu muncul dari ambisi yang terpendam. Karena dia kan memang udah jadi orang nomor 2 terhebat di media Persia. Kenapa dia justru ingin membantai satu etnis yang sebenarnya nggak ada berbuat salah sama dia. Jadi orang-orang ini mirip kayak Hitler lah. Dia pengen bantai orang Yahudi. Tapi kalau Hitler itu karena dulu waktu masih kecil keluarganya itu ada berhutang sama orang Yahudi dan orang Yahudi itu kayak merendahkan dia. Oke. Tapi kalau orang ini juga mempunyai pengalaman yang sama, biarpun tidak sekejam apa yang dilakukan kepada Hitler. Oke. Nah, kira-kira ini pendeta, kayaknya teman-teman juga udah pada kepo di rumah, boleh langsung disebutin aja pendeta. Tadi udah nggak sengaja kesebut sih. Tokohnya tidak lain adalah Haman. Oke. Nah, teman-teman sekarang udah tahu nih, kita akan membahas tentang Haman secara lebih dalam lagi, dan mungkin ada pandangan-pandangan baru yang akan kita temukan saat kita ngomongin tentang Haman ini, yang sebelumnya mungkin kita udah pernah baca tentang cerita tentang Haman di mungkin di gereja atau dengar mungkin, khotbah juga ya. Ya, dengar khotbah, tapi mungkin akan ada pelajaran baru yang akan kita dapatkan dari Pastor Yohanes. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Halo teman-teman, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Oke, tadi kita udah tahu nih kalau misalnya tokoh yang akan kita bahas ini adalah namanya Haman. Nah, pendeta, sisi dari mananya Haman yang akan kita bahas yang kira-kira akan menjadi pelajaran buat kita pada hari ini? Kita akan bahas mengenai kepribadiannya dan apa yang membuat dia menjadi tokoh yang begitu dibenci di Alkitab. Jadi itu sih yang unik, karena seringkali kan kita melihat sekarang ini populer itu kayak tokoh yang jahat itu jadi pemeran utama. Lo notice nggak? Oke, iya. Kayak Better Call Saul. Ya, dari Breaking Bad. Gak tau kalau lo ikut itu. Aku nggak nonton. Terus ada juga Cobra Kai. Oke. Terus ada juga Loki. Loki, dia kan tokoh jahat kan di Avenger. Tapi kemudian dia jadi good guy di TV series dia sendiri. Nah, betul. Kali ini itu yang akan kita coba. Kita akan tarik tokoh Haman dari lingkungan kitab Ester dan kita lihat kenapa sih dia bisa jadi jahat. Jadi pembicaraan kita hari ini lebih kayak origin story gitu, Tisha. Oke. Apa yang membuat Haman itu menjadi tokoh yang dibenci dan bagaimana kita bisa menghindari dari kesalahan yang dia perbuat di dalam kehidupannya. Oke, karena mungkin aja kita membuat kesalahan yang mungkin Haman lakukan tapi dengan cara yang lain gitu ya. Jadi apa yang membuat antagonis itu menjadi antagonis adalah kadang-kadang ya tokoh antagonis itu tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah satu hal yang jahat. Oke. Benar nggak? Benar. Ya kayak lo pribadi lah. Mungkin kalau kayak dari gue, mungkin saya sering lihat kehidupan saya sebagai orang yang baik. Oke. Tapi kita nggak tahu bagaimana pandangan orang lain terhadap diri saya. Ya betul. Ya, terutama tentang pandangan dia teman-teman deket atau yang paling rumit itu kalau udah para mantan dia. Udah kita si antagonis di situ ya. Jadi mungkin kita ya pribadi dia udah bahagia ya, tapi kita nggak tahu bahwa sebenarnya ada juga orang-orang yang disakiti, yang hatinya sakit itu karena tindakan kita. Jadi fakta bahwa kita semua adalah protagonis dalam kisah kita pribadi itu nggak menjadi fakta. Itu nggak bisa menutupi fakta bahwa kadang-kadang kita juga menjadi sosok antagonis di dalam kehidupan orang lain. Oh iya, I see. Ya, dan kalau kita perhatikan memang kisah Haman, Esther dan juga Raja Ahasveros di dalam kitab Esther itu saling saling terikat satu sama lain. Dan di dalam kitab Esther ini ada satu kayak studi kasus lah yang menunjukkan bagaimana kadang-kadang pria lemah didominasi oleh seorang pribadi yang manipulatif. Oke. Dan mereka ini harus dihadapkan dengan para perempuan yang tidak mempunyai kekuasaan di dalam kehidupan mereka. Kayaknya menarik sih kalau kita bahas tentang Esther, tapi kita lebih fokus kepada Haman sih. Dulu ya. Haman. Jadi Haman itu dia adalah seorang kaya. Banyak uang. Contohnya waktu dia meminta Raja Ahasveros untuk
membunuh segenap orang Yahudi itu, dia berkata di ayat kayaknya itu Esther 3 deh. Coba kalau kita baca Esther, kayaknya Esther 3, Esther 3 dikatakan bahwa aku akan memberikan 20.000 perak. Oke. Ayat 9, Esther 3 ayat 9. Oke. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan. Jadi dalam kata lain, dia bayar orang. Haman berkata, Raja, kalau kamu buat policy atau undang-undang untuk membunuh semua orang Yahudi, saya akan memberikan 10.000 uang perak. Nah, kenapa? Dia mau bayar istilahnya. Dia mau bayar raja itu. Bayar. Dan mungkin salah satu alasan kenapa Haman itu bisa sanggup naik menjadi perdana menteri raja adalah kekayaannya dia. Oke, karena dia banyak uang, jadi dia dipandang gitu. Karena ya. dia banyak uang dan dia dipandang dan diangkat raja untuk menjadi orang kedua di kerajaannya. Jadi memang Haman ini datang dari latar belakang orang kaya, dan yang menariknya adalah dia bukan orang asli dari Media Persia. Oh, jadi dia apa ya? Imigran. Dia imigran. Okay. Dia imigran yang berjuang untuk menjadi sukses, yang berjuang untuk menjadi terkenal, dan sanggup untuk menjadi orang berkuasa nomor 2 di segenap kerajaan Media Persia. Kalau menurut lo gimana tentang kisah Haman? Luar biasa gak sih? Luar biasa. Dia achieve something big gitu. Seorang perantau loh, yang bukan siapa-siapa. Kita nggak tahu siapa ayahnya. Hamedata siapa? Hamedata. Baru dengar tadi. Iya, dan sukunya itu bukanlah suku yang terkenal. Kalau kita lihat kalau kita saksikan secara perlahan, nama nenek moyang itu adalah Agag, Raja Agag itu dari suku Amon atau Amori. Pendeta lupa. Dan suku ini bukanlah suku yang besar seperti Israel. Okay. Tapi bayangkan, Haman bisa lepas dari masa lalunya untuk menjadi seseorang. Jadi Haman ini persis banget kayak Alexander Hamilton yang dari bukan siapa-siapa dan kemudian bisa menjadi menteri keuangan di Amerika Serikat. Itu kan luar biasa banget. Itu benar-benar achievement yang keren banget. Ini kayak siapa pendiri Alibaba itu? Gue lupa lagi. Itu kayak Jack Ma. Oke, kayak Jack Ma banget. He is a nobody, but then he work his way to be somebody. Gimana? Lu mulai admire gak sama Haman? Iya. Kerja kerasnya dia tuh pay off gitu. Iya. Dan fakta bahwa dia imigran itulah yang membuat kayak semuanya itu luar biasa. Nah, tapi benar nggak sih, mungkin nggak sih bagi seorang asing itu untuk menjadi perdana menteri di kerajaan Media Persia? Kalau kita mau melihat bukti-bukti sejarah, kerajaan Media Persia itu ada kerajaan yang sangat-sangat inklusif. Mereka nggak takut sama budaya lain. Justru mereka berusaha supaya setiap negara yang mereka jajah itu menghargai warisan kebudayaan mereka dan juga sistem-sistem keagamannya mereka. Itulah yang membuat kerajaan Media Persia itu sanggup menjadi kerajaan yang dominan pada masa itu. Kenapa? Karena mereka menghormati jajahan mereka. Jadi ya fakta bahwa seorang Agag seperti Haman ini, seorang yang berasal dari keturunan Agag bisa menjadi perdana menteri, itu satu hal yang biasa di dalam sejarah pemerintahan kerajaan Media Persia. So, apa yang kita pelajarin dari dari Haman? Pertama adalah dia punya ambisi. Oke, he wants to be somebody. Tapi yang kedua juga dia adalah orang kaya. Dan yang ketiga adalah kayaknya dia ini udah biasa untuk memanipulasi kondisi untuk keuntungannya pribadinya dia. Iya, itu keuntungan pribadi dia. Ya, jadi itulah yang membuat tokoh Haman begitu menarik. Ada tambahan lagi? Nggak, aku sangat suka di bagian gimana dia berambisi sampai akhirnya dia achieve something. Berarti ambisi yang dia punya ini kan sangat kuat sampai dia I will do anything. Sampai dan dia achieve itu kan, that is something yang nggak semua orang bisa lakukan. Jadi itu ada poin plusnya loh dari. Nah, memang kalau kita bandinginnya dengan generasi milenial, kita nggak terkenal karena ambisi kita. Ya, malah sekarang justru kalau dibilang tuh milenial sekarang tuh nggak
enggak berambisi. Ya kita lebih kayak Kurang. skeptis, terlalu skeptis. Iya. Kalau tanya kamu nanti mau jadi apa? Saya mau jadi bahagia aja. Iya. Nggak ada gitu mau jadi presiden Iya. gitu. Nggak ada itu. Paling nanti kamu kalau tamat mau kerja jadi apa? Ya paling jadi pegawai segala Ngikutin macam. alur aja. Entrepreneur kan dikit banget kalau untuk milenial. Kita semua pengen ya rame-rame untuk menjadi jabatan tinggi tapi tanpa usaha. Jadi ya ambisinya ya nggak terlalu dalam. Tapi kalau Haman dia berbeda. Dia itu mempunyai ambisi besar dan dia mempunyai kekuatan untuk follow up ambisi itu. Tapi to what end? Seberapa besar sih ambisi bisa membawa kita? Iya. Dan inilah yang menjadi kelemahan dari Haman. Dia merasa karena semuanya itu bisa dibeli, maka semua orang harus menuruti apa yang ia mau. Dan kalau kita perhatikan lagi lebih jauh, ketika ia menjadi perdana menteri, kita sering dengarkan bagaimana pergumulan pertamanya itu adalah bahwa semua orang itu harus tunduk kepada Haman. Oke, tapi apakah ini keinginan Haman? Gimana? Kenapa itu bukan keinginan Haman? Coba kita baca ayatnya dan Di mana? ayat 2, Ester 3 ayat 2. Ester 3 ayat 2 ya. Oke, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ya, jadi siapa? Oke. Siapa yang kasih perintah supaya semua orang itu harus tunduk kepada dia? Raja. Raja. Jadi pertama dia adalah orang manipulatif. Ya dia adalah orang ambisi, dia manipulatif dan dia tahu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi perintah untuk semua orang tunduk kepada dia itu bukan datang dari dia, tapi dari raja. Tapi pertanyaannya apakah itu benar? Atau mungkin saja Haman menggunakan hubungannya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu apa? Supaya semua orang tunduk kepadanya. Oke pendeta, sebelum kita lebih dalam lagi, karena ini makin lama makin seru ya tentang Haman. Dari ambisinya dia yang kita bisa lihat sisi positifnya, tapi ternyata ada sisi negatifnya juga dari hal yang sama. Nah setelah ini kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang Haman, jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook, What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang Haman dengan ambisinya dan sifat manipulatifnya, di mana dia mungkin saja bisa membuat raja bisa memberikan perintah untuk orang-orang supaya tunduk sama dia ya. Dan di sini ternyata Mordekai memilih untuk tidak tunduk kepada Haman. Oke pendeta, boleh dilanjutin lagi pendeta? Nah tapi pertanyaan kenapa? Kenapa Mordekai nggak mau tunduk? Bukankah memang customary ya? Bukankah memang harusnya biasa untuk tunduk sebagai tanda untuk menghormati? Kan itu pertanyaannya kan. Nah, beberapa mungkin berkata bahwa alasannya adalah keagamaan. Mordekai nggak mau tunduk karena dia adalah seorang Yahudi dan satu-satunya orang yang layak untuk disembah itu adalah Tuhan. Oke, tapi benar nggak sih demikian? Kalau kita perhatikan di dalam Ester 2 ayat 5, Ester 2 ayat 5, bisa baca Tish? Oke. Ester 2 ayat 5, pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin. Oke, itu menarik. Kenapa? Karena sang penulis dari kitab Ester itu entah kenapa sangat detail dalam menceritakan genealogi atau silsilah dari Mordekai. Dikatakan bahwa dia adalah anak Yair, anak Simei, anak Kish, seorang Benyamin. Artinya apa? Ya, Mordekai pertama adalah seorang Benyamin, yang kedua adalah dia keturunan dari Kish. Siapa Kish? Kish itu tidak lain adalah ayah dari Saul. Oke. Nah sedangkan Haman dia adalah seorang yang berasal dari keturunan Agag, Raja Agag, yang dulunya adalah musuh bebuyutan dari Saul. Jadi alasan alasan mengapa Mordekai nggak mau tunduk itu bukan karena alasan keagamaan, bukan. Sedangkan sang narator saja, perhatikan, tidak pernah menjelaskan kenapa demikian. Oke, coba baca ayat 3. Ester 3 ayat 3. Ester 3 ayat 3. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga,
Maka hal itu diberitahukan mereka lah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Oke, itu menarik. Artinya apa? Pertama, Haman itu nggak aware. Kalau dia orang Yahudi. Haman itu nggak aware bahwa Mordekai itu nggak tunduk. Oh, oke. Dia nggak lihat gitu dia nggak lihat ya. Bayangin kalau begitu kemanapun lo lewat orang nunduk, pasti dia lu nggak terlalu nyadar lah. Tapi Mordekai itu selalu konsisten. Setiap kali dia melihat Haman, dia nggak tunduk. Teman-temannya, apa dibuat sama teman-temannya? Mereka mencoba untuk menegur dia. Mereka bahkan bertanya, kenapa sih engkau melanggar perintah raja? Yang kita hormati itu bukan Hamannya, melainkan posisinya. Benar nggak gua? Iya. Iya kan? Contohnya Karena kayak, dia iya kan? di atas kita gitu. Di atas kita. Contohnya kayak lo di perusahaan lah, oke? Kalau sama CEO lo bakal respect nggak sih? Respect dong. Ya, tapi kenapa lo respect sama dia? Karena dia atasan kita. Ya karena jabatannya, bukan karena pribadinya. Dan inilah yang dikatakan oleh teman-temannya kepada Mordekai, tunduk aja. Nggak ada salahnya kok. Yang kita hormati itu jabatannya, bukan orangnya. Lo secara pribadi bolehlah nggak suka sama orang, tapi apakah memang harus sampai segitu ya? Tapi dan Mordekai dikatakan bahwa Mordekai nggak ada menjelaskan kenapa, ya. Dan dia juga nggak ada menurut. Artinya sifat dia itu acuh tak acuh. Jadi kita perhatikan di sini, kitab Ester adalah kitab yang tidak sempurna. Semua tokoh memiliki shortcoming dan juga weaknesses yang tidak mereka sembunyikan. Oke, kalau Raja Ahasveros adalah pemabuk, dia alkoholik dan womanizer. Bayangin, kurang jelek apa coba seorang raja kayak gitu. Esther, dia adalah seorang perempuan yang berkompromi. Haman seseorang yang ditelan oleh kesombongannya. Tapi Mordekai juga bukan sosok yang sempurna. Dia membuat harga dirinya dan kesombongan pribadinya sebagai alasan untuk tidak tunduk kepada Haman. Oke. Ini pasti agak mind blowing gak sih? Jadi dan kemudian apa reaksi Haman? Ayat 5. Ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Yang agak menarik, kita suka lompat ke ayat 5 ya, dan kayak tadi gue pribadi gue langsung lompat ke ayat 5. Tapi kalau kita lihat, perhatikan lagi ayat 4, dikatakan teman-temannya Mordekai memberitahukan semuanya kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Jadi Haman nggak langsung marah, dia penuh logika, dia calculated semuanya, dia penuh perhitungan. Dia kasih waktu kepada Mordekai, dia bakal berubah atau nggak nih orang. Oke. Tapi kemudian setelah dia nggak berubah, dikatakan di dalam ayat 5, ketika Haman melihat hatinya menjadi sangat panas. Ayat 6, coba baca ayat 6, Tisha. Ayat yang ke-6, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasveros. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa setiap jenis kesombongan yang kita miliki, baik itu berasal dari etnis maupun keluarga, it will eventually affects everyone. Bayangin, segenap bangsa Yahudi akan mati karena siapa? Mordekai. Karena Mordekai. Karena Mordekai pikir bahwa identitas dirinya, identitas nenek moyangnya jauh lebih penting daripada keselamatan bangsanya. Dia nggak aware kalau misalnya tindakannya dia tuh akan memiliki konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi di sisi lain juga kita saksikan bahwa di sini bukan Mordekai saja yang sombong. Yang terlebih sombong dari semuanya itu tidak lain adalah Haman. Bayangkan. Memang penting banget ya kalau semua orang terus harus tunduk sama dia. Emang dia nggak bisa kayak memaafkan Mordekai begitu saja. Dan inilah yang membuat kesombongan itu begitu berbahaya. Kenapa? Karena kesombongan selalu bersifat tidak puas. Oke, ada ketidakpuasan dalam kesombongan. Dia merasa bahwa semua orang itu harus menghargai dia, dan ketika tidak ada menghargainya, dia sakit hati. Ya, istilahnya
dari 100 orang yang menghargai dia ada satu aja gitu. Kalau menurut lo pribadi, lu suka performance bagian apa biasanya dalam kehidupan? Gimana? Ada nggak kayak tampil skill yang lu punya dalam kehidupan yang berkaitan sama penampilan, kayak nyanyi, main musik segala macam? Wah, kayaknya aku Kayak nggak ada nggak deh. ada ya? atau berkhotbah. Jadi kalau gue pribadi, saya pernah punya pengalaman yang khotbah. Oke. 10 orang muji. Oke. Tapi begitu satu bilang nggak suka, itu kayaknya nyesek banget. Lo pernah gak ngalamin hal yang sama? Oh iya, karena kayaknya emang sifat manusia itu fokus ke kritik, ke Iya. kesalahan. Iya. Oke, dan kan kadang-kadang kita nggak tahan, dan sering kali kita berkata ketika ada orang ngekritik, kita kan langsung bilang you hurt my feelings. Iya, nggak Iya terima. kan? Nggak terima. Tapi sebenarnya yang kena itu bukan feelings lo, bukan perasaan lo, Tapi pride. pride dan juga identitas diri. Ya, kita tahu ya bahwa kita sering berpikir bahwa kita harus bersifat profesional. Oke. Oke. Jadi harus ada perbedaan antara jabatan dan kepribadian. Mm. Tapi bisa nggak kita selalu konstan profesional kayak gitu? Bisa nggak? Karena kadang-kadang jabatan itu menjadi bagian dari kepribadian. Iya betul. Dan ini yang terjadi kepada Haman. Dia merasa, wah saya orang kedua terhebat loh. Masa dia yang bukan siapa-siapa itu nggak mau tunduk sama saya? Itulah awal mula dari kesombongan, merasa dirinya adalah pusat dari segalanya, dan kalau tidak ada yang taat itu berarti dan itu berarti egonya tersakiti. Jadi kesombongan itu muncul dari ego yang terlalu didepankan dalam semua hal. Dan ketika ada orang yang kritik, we cannot take it. Jadi tahu dari mana kita kalau kita adalah orang yang sombong? Simpel, kita nggak tahan sama kritikan. Sama seperti Haman. Kita pengen supaya semua orang memuji kita pengen supaya semua orang mengangkat-angkat kita, dan langsung dia dekatin raja dan dia berusaha agar semua orang Yahudi dibunuh. Jadi pertama adalah kita nggak tahan sama kritikan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melampiaskan kemarahan itu secara umum tanpa memandang bulu, hanya karena Mordekai tidak tunduk kepada dia. Apakah berarti semua orang Yahudi itu layak dibunuh? Not really. Ya, jadi Harusnya sih enggak ya. pride always leads to stereotype. Itu selalu. Oke. Pernah nggak lo berpikir kayak did you ever experience stereotyping others? Iya. Iya kan, pasti pernah kan, orang Batak itu gitu, orang Manado itu gitu, orang Jawa mereka Orang susah Jawa deh. begini. Orang Betawi apalagi malas-malas semuanya. Well, kenapa semuanya itu muncul? Pride. Oke. Jadi kesombongan itu mempunyai dampak yang luas di dalam kehidupan kita. Dan alasan kenapa kita merasa bahwa ras kita paling hebat, ras kita paling pintar, karena kita membuat ego kita sebagai yang terutama. So, gimana sejauh ini? Oke. Ini it's a good lesson ya. Karena tadi ego leads to stereotyping. Sometimes ketika ego kita muncul, misalnya kayak tadi contohnya dari yang pendeta berkhotbah, 10 orang memuji dan ada 1 orang yang nggak suka. Kita jadi kayak mungkin pendeta kesel sama orang itu, atau mungkin itu berlaku di aku, terus aku kesel sama orang itu, tapi jadinya I hate all of her friends atau his friends. Iya, itu Jadinya yang kayak berbahaya. karena lo temenan sama dia, oke, gue juga nggak suka sama lo. Jadi ini mungkin gini juga yang Haman rasakan kali ya. Jadi nggak fokus ke, padahal bisa aja orang temennya dia memuji aku juga atau memuji pendeta juga. Tapi karena dia temenan jadi kayak bye bye. Iya, dan apalagi kalau kita hidup di dalam dunia yang begitu terpolarisasi oleh pendapat. Contohnya, ya kadang-kadang kaum konservatif hanya mau dengar pengkhotbah konservatif. Kaum liberal hanya mau dengar orang-orang liberal bicara. Jadi kita merasa bahwa Tuhan itu hanya berbicara menurut orang-orang yang pandangannya sesuai dengan kita. So, itulah makanya Pak Pendeta bilang pride always leads to stereotypes. Itu selalu. Kenapa? Ya karena ya kita yang menjadi Tuhan. Kita yang menjadi measurement dari segalanya, dan itulah yang harus kita hindari di dalam kehidupan. Oke, jadi kesombongan
itu selalu ingin untuk membuat dirinya terutama. Yang kedua adalah kesombongan selalu mengarah kepada stereotype. Gimana sejauh ini, ada tambahan lagi nggak tentang Haman? Kalau dari aku sih kayaknya segitu dulu. Teman-teman harus di note kayaknya. Kalau misalnya kita udah mulai nggak suka dengan kritikan orang, atau mungkin kita mulai merasa risih kalau misalnya kita dikritik, itu kan mungkin kita nggak sadar ya. Kalau misalnya pas kita dikritik kita nggak suka, itu ternyata ego kita tinggi gitu. Karena sometimes orang tuh nggak sadar sama apa kesalahan yang dia buat atau apa sifat jelek yang dia punya. Karena ya pasti masing-masing kita menganggap diri kita ya baik, diri kita bagus gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi notice ketika teman-teman ada yang mengkritik teman-teman dalam 1-2 hal yang teman-teman lakukan gitu, walaupun ada juga yang memuji. Nah, anggaplah kritikan itu ini buat for the better me gitu. Iya. So in other words, itu memang kesombongan itu selalu bersifat kompetitif. Itu selalu kompetitif. Ya, alasan karena nggak mau kalah. Karena nggak mau kalah memang. Ya, itu makanya kita nggak terima kritikan, karena bukan karena kritikan itu jelek, bukan. Tapi karena memang kita merasa bahwa kita itu lebih baik daripada dia. Ya, dia siapa kok ngeritik sih? Emang dia bisa gitu. Kalau lo coba lah, kalau gua tanya yang pribadi deh. Lebih sakit mana? Dikritik sama orang lebih pintar daripada lo, atau dikritik sama orang lebih bodoh daripada lo? Lebih bodoh. Ya lebih bodoh lah, itu kan kayak nyengat banget gak sih? Iya. Kenapa? Ya, the bigger the pride, the more sensitive you shall become. Ya. Itu jelas banget. Apalagi terutama ketika lu diserang sama orang-orang yang bukan siapa-siapa. Oh, itu hati-hati. Itu harus hati-hati. Ada satu orang kan yang suka bilang gini kan, orang itu sombong banget sih. Kok bisa ya ada orang sombong kayak gitu? Nah, kenapa dia bilang kayak gitu? Karena untuk pertama kali dalam hidupnya ada orang yang lebih sombong daripada dia. So, it's always competitive in nature. Ya, kayaknya waktu kita sudah selesai. Oke, ya benar-benar kita harus break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Oke pendeta, jadi kita udah membahas tentang Haman lebih dalam lagi. Sekarang kita mau membahas lagi masih tentang Haman sih pendeta. Jadi tentang pride leads to apa nih pendeta ya, sekarang? Jadi pertama pride cannot stand criticism. Oke, artinya kesombongan itu nggak tahan untuk dikritik. Ya, yang kedua juga pride leads to stereotype. Kesombongan itu selalu mengarah kepada stereotip. Yang ketiga, pride leads to competition. Oke. Tapi yang keempat juga pride leads to exclusivity. Kesombongan itu selalu mengarah kepada eksklusivitas. Dan inilah yang digunakan oleh Esther untuk masuk ke titik lemah dari Haman. Artinya apa dia bilang? Dia pakai taktik yang jitu sekali. Dia nggak langsung bilang ke raja bahwa Haman itu berusaha untuk membunuh dia. Kenapa dia nggak langsung bilang? Padahal dia punya dia punya power ya untuk ngomong. Iya, mungkin siapa yang punya power untuk ngomong? Esther. Ya, kenapa Esther nggak langsung aja bilang dari awal sama raja? She's smart enough untuk nggak ngomong kayak gitu. Karena mungkin sifatnya Haman, Esther maksudnya tahu Haman itu manipulatif, dan if she did that, mungkin itu malah akan berbalik kepada dia. Iya, dalam kata lain, mungkin Esther tahu bahwa pengaruh yang Haman miliki kepada raja itu masih jauh lebih besar daripada pengaruh yang ia miliki terhadap raja. Oke. Mereka tuh kayak BFF sih sebenarnya, kayak bestie banget. Dan kita perhatikan bahkan ada saat di mana malam-malam Haman itu pergi ke hadapan raja tanpa diundang. Itu kayak pure bestie banget gak sih? Jadi Haman itu kayak gimana? Let's be honest, ada beberapa teman yang baru ke rumah lo kalau lo ajak kan. Iya. Ya, tapi ada beberapa teman juga yang nggak diundang datang aja gitu. Ada beberapa teman yang biasanya yang kalau ke rumah lo malu-malu nanya ada makanan nggak. Tapi ada beberapa teman yang dia langsung buka kulkas, langsung masak sendiri. Dan Haman itu adalah tipe teman yang kedua, di mana dia itu bisa datang ke raja kapan aja minta apa yang dia pengen. Sedangkan Esther enggak. Jadi Esther berusaha dengan cara yang lembut untuk memenangkan hati raja, tapi pada saat bersamaan dia harus buat cara supaya Haman itu nggak notice. Dan caranya apa? Dengan menggunakan eksklusivitas. Dia bilang,
saya ingin mengadakan perjamuan di mana hanya raja dan Haman yang diundang. Itu kayak wow banget gak sih? Kayak, ih, berarti gue udah bestie nih sama ratu nih. Berarti gue level gue lebih tinggi lagi ini. Iya, berarti nilai gue nih naik deh. Ya, bayangin aja kalau tiba-tiba ya, tiba-tiba Jokowi undang lo 3 malam berturut-turut di istana. Bisa janji nggak kalau lo nggak bakal posting di Instagram? Oh, nggak mungkin, harus itu. Kenapa? Harus dong, Jokowi. Pansos Jokowi. banget gak sih? Iya. Nah, jadi hal yang sama juga berlaku kepada Haman, karena dia kesombongan itu pasti buat lo jadi orang pansos. Itu satu hal yang pasti. Itu pasti banget. Orang-orang yang pansos itu ya orang-orang yang sombong. Well, no offense ya untuk semua orang-orang yang suka pansos. Dan inilah yang diinginkan oleh Haman. Dia ingin untuk tetap naik kasta. Dia ingin supaya dianggap ternama depan-depan Esther. Dan perhatikan, setiap kali Esther mengundang dia, itu dia seneng banget. Dia itu kayak kehidupannya tuh langsung jadi bermakna. Ya. Okay. Kalau kita perhatikan di ayat 7, dia pulang itu dengan hati yang gembira. Di pasal 7 dan juga pasal 5, setiap kali dia pulang, coba baca 5-9. Esther 5 ayat 9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Kita perhatikan, dia keluar dengan hati dan gembira karena dia diundang. Kayak kalau kita mau jujur kan, jadi kalau di setiap sekolah waktu lo SMA pasti ada grup-grupan kan. Iya. Yeah. We call it circle sekarang. Social clique, di gereja juga ada. Dan ini ada geng-geng yang gimana ya? Yang menumbuhkan kesombongan pribadi atas identitas kolektif. Dan inilah perwujudan dari kesombongan. Dia nggak mau jadi orang biasa. Dia pengen jadi orang yang diundang ke pesta. Dia pengen terlibat dalam pembuatan keputusan. Dia ingin untuk berdiri di istana dengan pengaruh yang besar. Itulah Haman. Dan kenapa dia berbuat demikian? Ya karena dia itu berambisi untuk menjadi seseorang. He doesn't want to be a nobody. Dia nggak mau jadi orang. He wants to be somebody. Dia nggak peduli apapun caranya. Gua harus bisa menjadi orang sukses. Tekadnya kuat ya. Tekadnya kuat. Tapi masalahnya ambisinya itu dilandaskan pada kesombongan buta yang mengancam kehidupan banyak orang. Itu yang membuat Haman itu menjadi tokoh yang antagonis. Ya kadang-kadang kita nggak tahu ya, kadang-kadang keputusan kita buat di perusahaan maupun juga di gereja seringkali merendahkan mereka yang orang-orang yang sudah termarginalisasikan. Tapi on the other side of note, kita tinggal beberapa menit lagi waktunya. Kenapa? Salah nggak sih untuk menjadi orang berambisi? Kalau menurut aku pribadi, enggak, selama kita masih bisa mengendalikan ambisi kita. Tapi lo pribadi apakah lo orang berambisi? Kind of. If I want something, harus bisa. Karena pribadi kalau saya pribadi saya lebih santai sih orangnya, kayak. Karena nanti kamu mau jadi pimpinan kan, nanti nggak usah lah jadi pendeta biasa aja. Kalau saya pribadi. Tapi kita memang harus akuin, sometimes we need a little bit of ambition. Tapi yang membuat Haman itu hancur bukan karena ambisinya. Coba kita perhatikan di dalam Esther 5. Pada waktu itu kan Mordekai ada menyelamatkan raja kan, tapi raja lupa. Sampai satu malam dia itu nggak bisa tidur. Kemudian ayat 1-2 boleh baca. Pada hari ketiga Esther mengenakan pakaian ratu lalu berdirilah ia. Esther 5, 6, sorry. Esther 6, sorry. Esther 6. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka titahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresh, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda, raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Jadi tiba-tiba raja punya mimpi, dia nggak bisa tidur. Tapi kemudian dia ingat bahwa Mordekai itu pernah menyelamatkan dia. Nah, kemudian raja rasa, kok gue nggak pernah menghargai dia ya? Kemudian pada saat bersamaan, Haman masuk.
untuk memberitahu bahwa tiang pasungan untuk buat Mordekai itu sudah siap. Nah, tapi Haman nggak tahu kalau raja itu lagi bicarain mengenai Mordekai. Kemudian langsung raja bertanya kepada Mordekai pada Haman di ayat ke-6. Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kemudian baca selanjutnya yang itu, kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku. Itu kayak pede banget gak sih? Iya. Siapa lagi nih? Who's better than me? Ya udah pasti gue. Kan mereka lagi bicarain gue ya. Kemudian apa kata Haman di ayat 7? Tish boleh baca ayat 7? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan ya sekarang gue aja. Dan hendaklah diserahkanlah pakaian dan kuda itu ke tangan seseorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormati. Jadi imajinasi itu luar biasa banget. Hendaklah dia menggunakan pakaian raja, hendaklah dia diberikan kesempatan untuk naik ke kereta raja, dan hendaklah orang berjalan di depannya sambil meneriakkan bahwa inilah orang yang dikasihi raja. Diakui banget ya. Diakui banget. Dia pengen pengakuan. Tapi kemudian langsung raja berkata, kalau gitu buat hal itu kepada Mordekai. Dan sekarang lu harus jalan di depan Mordekai dan memuji-muji bahwa dia adalah orang yang dikasihi raja. Itu kayak in a twist of event, semuanya berbalik. Tapi disinilah kita mengenal lebih dekat siapa Haman. Keinginan terbesar itu cuma satu. Dikatakan bahwa dia harus mengenakan pakaian raja, menggunakan kuda yang biasa dikendarai raja, dan diberi mahkota kerajaan di kepalanya, dan dia ingin supaya ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang dikasihi raja. Apa artinya mengenakan pakaian? Waktu lo masih kecil, gue selalu punya anak, masih 1 tahun, 1,5 tahun. Gue notice dia suka banget pakai, dia coba-coba pakai sepatu gue. Dia coba-coba pakai baju gue. Waktu kecil pernah juga masih kayak gitu. Iya. Baju mama. Kenapa? Karena kayak berasa jadi kayak mama. Iya, berasa jadi kayak orang tua, dan kita akan berasa kalau kita itu ada acknowledgement dari orang tua. In the end, pada akhirnya itulah yang diinginkan oleh seorang Haman. Dia ingin pengakuan, dia ingin pujian, dia ingin supaya raja ini, orang yang dikasihinya, dapat mengakui bahwa dia adalah orang yang paling dikasihi. Dia ingin seorang bestie yang melihat bahwa Haman adalah dunia bagi dirinya. Ya kan, kayak nggak tau pernah nggak sih lo dapet guru dan lo tau guru ini pinter banget, dan lu rela buat semua hal, lu rela belajar berjam-jam supaya lo dipuji sama guru ini. That's what Haman feels at that moment. Itulah yang dirasakan oleh Haman, itulah yang dialami oleh Haman. Nah, menurut, dan kalau kita mau coba analisa secara dekat, salah nggak sih to feel that way? Nggak terlalu sih menurut aku. Nggak terlalu ya? Iya. Okay. Tapi kalau menurut gue pribadi, iya memang benar, nggak ada yang salah dengan permintaan itu. Tapi Haman meminta kepada raja yang salah. Oke. Jadi bukan permintaannya yang salah, tapi tujuan permintaan dia yang kepada salah. Kepada siapa permintaan itu diberikan? Oke. Tidak peduli seberapa berkuasanya Ahasveros, dia hanyalah seorang manusia. Dan pada akhirnya, dia tidak akan pernah bisa memberikan acknowledgement yang sempurna dari dirinya. Semua yang dia katakan, semua pujian yang diberikan itu tidak akan pernah bisa memenuhi kekosongan hati Haman, karena dia adalah seorang manusia. Kita fast forward ya ke ratusan tahun setelah Haman. Masih ingat apa yang terjadi ketika Yesus dibaptis? Buka tingkap-tingkap langit. Ya, langit terbuka, kemudian turun burung, kemudian ada suara yang berkata, I'm sorry, I forgot. Inilah anak yang kukasihi. Oh, okay. Kepadanya lah aku yang berkenan.
kepadanya lah aku Aku berkenan. berkenan. What does it mean? God acknowledge the Son. Dia berkata, aku mengasihi engkau dan aku mempunyai misi dan tujuan untuk hidup. Dan sejak saat itu tidak sekalipun Yesus berbuat dosa. Kenapa? Karena identitasnya itu berakar pada pengetahuan mengenai siapa dia. Ya, kenapa Haman hidup dalam kesombongan? Kenapa Haman rela membiarkan ratusan ribu orang Yahudi mati untuk kepentingan dan kehormatan dirinya? Karena dia selama ini mencari acknowledgement dari orang yang salah. So, ambisi bagus, oke? Tapi jangan biarkan pujian manusia menjadi ambisi terutama. In the end, pengakuan yang kita butuhkan adalah pengakuan yang datang dari Allah. Bukan dari Ya, manusia. dan tidak ada pengakuan yang bisa memuaskan hati kita, akan pernah. Ya, terkadang kita pengen, satu hal yang gue rindu cuma dipuji sama orang tua. Satu hal yang gue rindu tuh cuma bisa punya pasangan yang suportif dan mengasihi gue apa adanya. Sering kan kita bilang kan, ya, satu hal yang gue rindu itu supaya bos gue itu acknowledge gue, ya, supaya bos gue muji hasil kerja gue. Satu hal yang gue pengen itu supaya anggota jemaat gue itu bisa mengapresiasi siapa saya. In the end, itu semua pujian itu gak akan pernah cukup mengisi kekosongan yang ada dalam hati lu. You need something better. Dan, iya. Ketika udah dapat mau lagi, you want more. You want more and more and more and more, and in the end itu nggak akan ada akhirnya, sama seperti yang terjadi kepada Haman. Ya, memang benar pasti orang-orang puji lo. Tapi kita harus ingat, semakin banyak pujian dari manusia, maka semakin banyak juga haters yang meningkat. Iya. Itu makanya gue nggak mau jadi orang viral. Itu makanya gue nggak mau jadi selebgram. Atau lo pengen nggak jadi selebgram? Nope. Kenapa? Karena the higher you climb, the stronger the hate. Banyak, iya betul. Iya. Jadi yang kita perlukan itu hanya acknowledgement dari Tuhan seperti yang dialami oleh Yesus. Dan ketika kita punya acknowledgement itu, ketika kita benar-benar tahu bahwa kita adalah anak yang dikasihi Tuhan, kita nggak akan pernah goyah. Karena kita tahu yang kita perlukan hanyalah berkat dari Tuhan. And whatever people says or do, kita nggak akan pernah tergoda. Lihat Yesus, mau orang-orang puji dia, mau orang-orang caci maki dia nggak ada masalah, dia tetap slow aja dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semua hal eksternal ini tidak akan bisa menggoyahkan cinta kasih Tuhan kepada dirinya. Kalau kita mau jujur, apakah bisa lo selamanya buat bangga orang tua lo? No. Nah, pasti ada disappointment. Iya, bisa nggak lo buat bangga kayak pacar lo? Selamanya. Bisa, tapi tidak selamanya. Nggak selamanya. In the end, they will get disappointed with you. Ya, tapi kalau Tuhan tidak peduli seberapa banyak ups and down yang lo alami dalam kehidupan lo, you'll always be loved. Iya, betul. Dan itulah identitas yang kita butuhkan. Jadi gimana caranya supaya nggak sombong? Kita menyadari kalau kita adalah milik Tuhan. Ya, you need to ask the right king. Kita harus tanya raja yang tepat. Kita harus tanya raja ilahi, dan biarkanlah identitas dari Tuhan itu mengalir di dalam diri kita. Jadi nggak peduli seberapa besar kegagalan yang lo hadapin, lo akan terus maju. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Begitu, Tisha. Oke, pendeta. It's a good lesson ya teman-teman, dimana kita harus mengakui dan meminta kepada sosok yang tepat, yaitu langsung meminta kepada Tuhan, dan kita acknowledge kalau misalnya kita adalah milik Tuhan ya pendeta. Jadi kita bukan nggak akan sih, mungkin akan lebih minim rasa kita untuk meminta yang lebih lagi dan lebih lagi, karena kita mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita. Oke pendeta, aku mau minta kesediaan pendeta untuk mendoakan kita semua yang ada di sini, juga teman-teman yang udah login sama-sama, agar kita bisa mengingat terus pelajaran ini jadi bagian dari pelajaran kehidupan kita. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kisah Haman yang begitu indah. Bantulah kami untuk menghindari kesalahan yang sama, dan ajarlah kami Tuhan untuk melihat Engkau sebagai sosok utama yang bisa mengisi kekosongan hati kami. Inilah permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Yohanes untuk pelajaran yang sangat baik ya tentang Haman ini, dan mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita lakukan yang kita nggak sengaja, ternyata kita jadi notice, ternyata kita
mirip-mirip Haman nih, menuju ke sana. Mungkin kita sudah bisa sadar sekarang dan kembali berbalik lagi dan di jalan yang benar ya pendeta ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah login. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada request mau membahas tentang tokoh siapa, atau mungkin ada sesuatu yang ingin didoakan, kita bisa langsung di komen aja. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan terus lonceng notifikasi dari YouTube channel Facebook, supaya kalau misalnya ada episode baru teman-teman gak akan ketinggalan dan teman-teman bisa langsung nonton saat itu juga. Dan juga teman-teman, sekarang kita udah saatnya log out. Jangan kemana-mana, tetap tunggu feedback yang selanjutnya. Facebook, what's on your mind?